ini. Nah, kepeksa tenanan ya sudah pakai saja gitu. Nah, wis bosok kepeksa itu kan kadang kalau kita tahu orang bang mari-mari tadi berarti salah posisi boleh jadi. Karena kan miringnya gini nanti jadi nggak lanjut lagi otomatis. Harusnya bagaimana? Hanya sekedar untuk membalikan mata pisau saja ini. Bukan untuk ngasah. Bukan untuk ngasah. Harganya juga murah ya. Ini juga murah. Ini murah banget ya ini. Gitu ya. Kalau gimana boleh sekitar 300-an ribu lah. Nah, nah ini murah nih. Mantap. Dan bayar apa? Nggak harus juga beli ginian seperti itu. Pisau-pisau yang lebih mahal boleh. Itu loh maksudnya. Itu loh ya. Nggak harus yang murah, yang mahal juga boleh. Seperti itu. Karena yang murah banyak, yang mahal juga banyak. Seperti itu. Ngerti ya? Itu untuk nanti perpisahan nanti kita bahas agak belakangan ya. Sekedarannya untuk anu saja, untuk tadi masalah penyembelihannya dulu. Pakainya adalah tubuhnya kalau bisa pakai lemek. Yang mau darah-darah ya orang ini. Jadi enggak anu. Untuk pengaman kita saja seperti itu. Seperti itu ada yang ditanyakan. Yang lainnya mungkin. Tangan sudah, kaki sudah, kepala sudah, tubuh sudah. Atau di bab permasalahan di masalah penyembelihan yang lain. Tapi kalau misalnya sapinya adalah apa yang harus kita lakukan untuk penanganan sapi yang stres seperti itu. Ya, yang pertama sebenarnya adalah saat ini sudah banyak dikembangkan untuk ini ya, penutup kepala ya. Jadi kalau bisa kepalanya ditutup dulu. Jadi pakai masker gitu. Kepalanya matanya dimaskeri. Biar tidak bisa melihat. Karena sapi itu apa itu ada gerakan-gerakan yang lebih ini karena bisa melihat. Nyelentak ini karena dia bisa lihat di belakangnya. Jadi bisa lihat gitu. Nah udah nggak bisa lihat tapi harus nyelentak loh. Ya kan enggak seperti itu. Gitu ya. Dan posisi-posisinya mana? Yang pertama untuk safety-nya memang adalah kasih penutup kepalanya. Kalau sudah safety di bulunya tadi atau ada tambahan di kepalanya untuk yang tadi itu boleh juga seperti itu. Yang berikutnya adalah ada penutup kepalanya. Jadi wis galak ya cara yang cedak dan ditutupi untuk biar tidak bisa melihat. Itu dulu penanganannya. Terus yang berikutnya bagaimana dengan sistem-sistem yang kita lakukan kalau bisa kita lakukan. Nanti kalau sudah kaki itu sudah apa itu ditali di apa belakang tadi ya, itu kan udah nggak bisa maju, biar nyelentak pun tadi. Atau biar galak-galak sing piye gitu loh. Ya boleh kan tali ini ditarik gitu saja biasanya tuh. Betul enggak? Apa sing arep nganu kaki yang kanan kan enggak gitu ya. Otomatis yang risiko bagian kiri tadi. Nek mau sampai ada tarikan-tarikan ya yang tadi itu biasanya. Melainkan kalau sudah nggak bisa maju, nggak bisa mundur, sudah aman. Matanya ditutup, wis ra iso maju, ra iso mundur. Aman, seperti itu. Tinggal dibroke pakai perahu. Kalau sudah ekstrim banget wis monggo terserah karep jenengan. Ngoten nggih, sing penting ndang dibroke ndang dibleh, ngoten mawon. Ngoten. Kalau masih bisa pakai standarnya. Seperti itu. Kalau sudah tidak bisa kok jauhnya di halus gitu ya. Ya monggo, seperti itu. Ngoten lho Pak. Sudah terjawab? Nggih, alhamdulillah. Seperti itu. Jadi kalau nanti dibuatkan penutup kepalanya, saya condong biar sapi tidak stres otomatis dikasih penutup kepala sebenarnya. Jadi seperti masker gitu. Nah, sebenarnya saat ini saya sudah buat, tapi sayangnya ini tadi nggak sempat saya ambil seperti itu. Jadi kotak gini boleh, nggak harus apa wujudnya gini ya, nggak. Tapi kotak gini, ya. Terus di sini itu pakai ban yang putih itu, ban maksudnya ban kolor yang putih, apa besarnya segini ya. Niku fungsinya nanti dikasihkan di tanduknya seperti itu. Terus yang bawah itu pakainya crack. Jadi entah pakai bahan-bahan seperti ini atau yang buat tas itu ya, itu dikai crack gitu untuk biar ini. Jadi nanti kalau di sini pakai ban otomatis dari nyopot tali lebok. Nah kalau enggak
Kalau nggak kepengen leboke itu otomatis pakainya itu tadi di kereta aja cukup. Udah ketutup tenang, insya Allah tenang, lebih tenang lah insya Allah itu. Oke. Oh boleh, boleh bebalmu, boleh ngomong terserah. Nah, di ini kue masa arti paksa kan ya, seperti itu. Ada lagi mungkin? Monggo, kalau ada lagi. Kan bukan? Ya, cukup. Nanti untuk pembentukannya pun bisa ya. Bisa apa dibantu? Nanti mau bantu otomatis ada Mas. Ya ada Mas Dar. Bisa mas di apa? Koordinasikan. Nah perlu kalau misalnya memang terbentuk tim ada di satu grup itu asik nanti. Bisa bagi-bagi pengalaman. Bisa bagi-bagi pengalaman, bisa bagi-bagi rezeki juga nanti mungkin. Karena kan penyembelihan di tempat kita kan biasanya cuma 1 hari, yes toh. Sedangkan penyembelihan di tempat lain masih banyak seperti itu. Jadi bisa kita manfaatkan saat tim di garap nangdi gitu loh. Jadi tidak hanya amal soleh di rumah kita, gitu, cari maisha di tempat yang lain kan enak seperti itu. Jadi biar jaga-jaga yang sudah ada itu gayanya rada enteng. Walaupun tetap kebutuhannya lebih banyak lagi nanti. Seperti itu. Cukup. Saya cukup ya. Dibuat masalah itu. Terus sekarang dibuat masalah pisau saya sebutkan sedikit. Nanti praktek yang berapa jam ya Mas? Cukup ya. Pisau monggo. Sekarang untuk standar pisau, menurut standarnya yang SKKN ini ku, otomatis semuanya tidak boleh ada yang namanya tayang. Jadi sedikit pun nggak boleh seperti itu. Jadi mulai anak tayangnya sedikit. Ini nggak boleh. Nah ini kan tinggal dibuat hilang selesai. Jadi hampir kebanyakan yang kita gunakan, saya dulu beberapa tahun yang lalu itu masih saklek pakai pisau-pisau Jawa yang tempaan seperti itu. Banyak, di tempat saya banyak. Banyaknya karena uang di dunia penyembelihan itu wis di pisau siji kepinginnya di pisau yang lain. Betul ya kan ya? Betul lah. Di siji itu karepe meneh. Berdua kepinginnya meneh gitu ya. Seperti itu. Itu dulu saya buat dari berbagai macam. Kondone saka kikir apik, gawe saka kikir. Kondone bahan laker apik, gawe saka bahan laker. Kondone saka graji apik, gawe saka graji. Kondone semuanya begini dan tidak pernah selesai juga seperti itu. Akhirnya di akhir-akhir saya dapat pembelajaran, akhirnya saya memilih dengan pilihan yang ini seperti ini, yang pabrikan. Karena kenapa? Aturan-aturannya lebih gampang ketimbang tempaan. Yang pertama dibuat masalah presisi. Jadi untuk hampir secara keseluruhan pisau-pisau pabrikan itu lebih presisi dibandingkan pisau tempa seperti itu. Pas waktu jenengan asah ini ono sing kena kasah, ini sing urung, rodok joglong ini, terus enggak? Untuk di mata pisau otomatis akan pengaruh seperti itu. Tapi kalau sudah presisi gini enak, kita tinggal ngatur saja seperti itu. Gitu ya. Ngasahnya juga enak, lebih enak seperti itu. Walaupun dengan dan karos gini memang agak lebih keras ya, seperti itu. Nah untuk yang ada di video itu saya kalau nggak salah itu masih pakai yang Victorinox. Ukurannya kategori panjang itu ukuran 36 dan alhamdulillah itu malah jadi juara 1 penyembelian nang Julia Solo itu pernah saya ikutkan seperti itu, ikutkan video perlombaan penilaiannya adalah penyembelihan seperti itu masih agak lebih empuk dibandingkan ini bahannya, tapi enak, serius nih enak. Karena kenapa? Saya kalau di video itu kalau saya nyebutkan itu pisau saya itu nyokot gitu. Pisau saya itu nyokot. Sekali diimpakkan di kulit sapi itu kepinginnya melebu ya gitu loh. Paham ya? Jadi mboten kok mentah itu mboten. Sekali cert itu kepinginnya melebu gitu loh. Seperti itu.
Itu saya pasok ini apakah sama seperti itu? Iya sama seperti itu, tapi memang nanti kualitas bahannya memang lebih bagus saat ini gitu ya. Tapi pas waktu saya tingkat ketajaman itu saya senang banget seperti itu, sudah termasuk bagus seperti itu. Memang harganya ya 11-12 lah, 11-12 hampir sama seperti itu. Yang mana? Yang ini murah, serius bikin murah, murah 1.300. Murah lah ya, dan Carlos niki Jerman, F Heber namanya, Soligen Jerman, seperti itu. Jadi murah. Jadi nggak harus pakai ini juga, yang lebih mahal banyak, ya. Jadi beli yang lebih mahal boleh, seperti itu. Gitu ya. Karena kalau saya karena memang ini kebutuhan ya, bukan apa-apa, bukan wawan, nggak butuh wawan seperti itu, tapi kebutuhan ya buat saya. Karena kenapa? Dengan pisau yang bagus, terus hasil ketajamannya bagus, seperti itu, nangati itu juga nyaman buat saya, seperti itu. Gitu ya. Nah, pisaunya pengapunten ya, orang landep, limpak itu mentul-mentul itu kok. Gitu ya, nangkep itu kok sihir gitu loh. Di sawang wales, entah apa ya, seperti itu. Ya fungsinya ya, saya lebih ke fungsinya. Karena memang untuk ketajaman tertentu itu memang pisau seperti ini sampai tadi itu karpe itu kepinginnya melebu ya gitu. Dengan tenaga yang sedikit langsung bisa masuk. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau untuk jagal ya paling enggak punya dua ini ya. Dua. Ini sama ini. Karena kenapa nanti kalau udah nggak landep langsung diam. Hanya untuk mengembalikan mata pisau, bukan untuk. Tapi kalau untuk kelet nanti pakainya yang ginian, jangan pakai ini. Karena kenapa? Fungsinya kalau untuk pisau-pisau kelet itu adalah untuk menghilangkan lemak yang ada di mata pisau. Kan mata pisau ini ketutup lemak nih, biasanya kan nggak landep bagian. Jadi dilangke, lemaknya itu dilangi. Digerus kali ini hilang, gitu. Lanjut lagi. Gitu. Gerus hilang, lanjut lagi. Seperti itu. Seperti itu. Cukup ada yang tanyakan? Ini hampir jam 11 karena memang perjanjiannya sampai jam 11. Niki kita teruskan atau langsung praktek? Oh. Terus ini pertanyaannya, lah tinggal yang ngono kuwi saya nggak apa Mas, itu ya kan? Sama saja. Misalnya itu pakai batu-batu asap. Tapi ada gripnya sayang ya. Nih. Ya saya nggak pakai banyak-banyak ya. Ini cuma sedikit saja. Karena nanti masih belum ayah-ayahnya. Ini ada grip untuk gerus itu biasa saya pakai 240 sampai 1000. Ini untuk gerus. Kalau biasanya ada cincin-cincin itu loh. Di mata pisaunya kan nggak boleh ada lega-leganya kan ya. Jadi rompal gitu kan harus semuanya harus rata. Nggak boleh ada bolong-bolong situ-situ, nggak boleh. Seperti itu. Kudu rata. Jadi mungkin letak situ atau cincin situ nggak boleh. Seperti itu. Harusnya rata. Standarnya gitu maksudnya. Ini kalau tak untuk gerus pakainya ini. Nanti berikutnya apa? Ada grip lagi yang 2000 sama 5000 ini saya pakai. Seperti itu. Habis itu yang mana? Habis itu saya pakainya ini. Nah ini sebenarnya adalah sekitar maupun itu 3000-4000-an. Tapi batu alam. Ini juga batu alam. Tapi ini sering Cina nih niki. Niki gripnya adalah 6000-an. Jadi saya finishingnya biasa pakai ini. Apakah ya terlihat betul? Iya terlihat betul. Nanti hasil yang ada di sini. Nah ini kan bentuknya masih kasar nanti. Di grade yang kasarnya masih kasar. Kalau sudah masuk di grade 6000, ini otomatis semuanya itu meling-meling kabeh. Nggak ono kasar-kasar itu nggak ono. Seperti itu. Sing penting ngesai bener. Mau pakai sistem yang bagaimanapun monggo. Mau yang gini, diputar-putar gini, sah boleh. Mau yang pakai gini, ya boleh. Mau pakai gini, ya boleh. Sing penting dadi pokoknya. Les lah ya. Betul nggak? Oh tak paksa nonton gimana kok? Aku biasa ngono kok gitu. Ya boleh, mau gini boleh. Jadi mau anu boleh. Yang penting apa? Nek bisa otomatis ditabrak gitu. Jadi bukan gini, tapi ditabrak gitu. Terus
informasi yang berikutnya adalah di bab masalah mata pisau, pembentukan mata pisau baru. Niku nek mata pisaunya ini itu sudah melengkung tandanya. Melengkung kabeh, gitu. Digerus habis melengkukane niku ketemu mata pisau baru. Tapi dereng halus. Bar niku nembe di finishing. Kalau sudah ketemu mata pisau baru, nek nganti melengkuk kok gitu ya, dan ini sudah kegerus habis seperti itu, maka akan ketemu mata pisau baru seperti itu. Itu baru di finishing nanti. Berikutnya pakai yang 5.000 dulu, sudah mulai bentuk seperti itu, akhirnya yang finishingnya pakai ini. Nonton ya? Seperti itu. Ada yang tanyakan juga masalah asal pisau? Pakai amplop paling halus bisa. Boleh. Yeah. Jadi amplas paling halus, tapi nanti finishingnya tetap pakai gini-ginian ya. Jadi jangan pakai amplas, tetap tingkat kehalusannya beda nanti. Nah untuk ngerus, untuk main cepet gitu pakai amplas boleh, nggak apa-apa seperti itu. Dan ini sebenarnya belum berhenti sampai tahapan ini ya. Jadi ada tahapan-tahapan berikutnya sebenarnya. Ada ininya juga untuk masak. Ini kulit sapi, ini kulit domba. Kulit sapi, kulit domba. Ada lagi nanti tambahannya itu adalah pakai napa niku jeans, celana jeans. Sebetulnya ini biasanya. Seperti itu. Jadi memang ngasah nikmatnya seperti ini. Butuh proses. Nggak bisa langsung instan. Kata jadi ngerti itu raladep. Ini lah. Luar biasa nih seperti itu. Segenah nih pisau sembelih itu sudah jadi betul-betul dengan ketajaman yang bagus. Niku sebenarnya pakai ini cukup seperti itu. Selama dia nggak rusak ya udah pakai ini. Nanti kalau misalnya kepingin lagi ya wes pakai apa itu yang untuk finishing ini seperti itu. Hanya sekedar untuk main beten kasar-kasar lah gitu. Seperti itu. Pakai finishing. Ini sekitar kayak gridnya sekitar 6.000-7.000 nah. Seperti itu. Enggak. Senes. Jual ada itu antara. Tapi yang awal satu yang ini nggih. Nggih. Macam-macam nek niku. Seperti itu. Nek untuk ini ya, untuk niki harganya cukup lumayan murah kok, nggak mahal nih. Serius, cukup lumayan murah. Di pasar-pasar penjual teman-teman itu kisarannya sekitar 60 sampai 70.000. Ini, kan ini dari Cina, seperti itu. Dan banyak yang cocok. Maksudnya banyak yang cocok. Kalau terkenalnya di tempat-tempat kita, itu biasanya kan Yudhistira, gitu ya, Bima, gitu ya. Apa itu Antosena ya pokoknya itu ya. Jadi merek-merek yang dari Pacitan itu yang terkenal di sekitar sini. Tapi napa niku nek saya cocok dengan ini seperti itu. Karena kenapa tingkatannya lebih bagus seperti itu. Murah-murah seperti ini murah. Ini juga yang ternyata juga murah seperti itu. Ya sekitar pokoknya nggak sampai 100.000 gitu nggak. Insya Allah nggak sampai. Sekitar 70, 80, 90 gitu. Tinggal tergantung kualitasnya. Nek merek-mereknya merek yang memang bagus memang cukup lumayan mahal. Seperti itu. Mau pakai yang biasa, monggo boleh. Jadi yang di pasar-pasar itu boleh. Seperti itu. Nek perlu dicari yang grade-nya tadi. Sing paling halus sing ndi gitu. Seperti itu. Nonton gitu. Ada yang menanyakan tentang masalah perpisauan? Sama itu lah di 10.6. Di 10 kan? Iya, kalau yang di 10.6. Maksudnya 10.6 ribu? Enggak. Enggak. Betul. Insya Allah selama tidak ada permasalahan buatan mandek balon buatan itu insya Allah tajam. Tapi kan
Kebutuhannya kalau misalnya kita pakai pisau-pisau yang lokal yang tempaan itu kan jenengan pakai sekali kan harus pemberan tajam, hampir kebanyakan gitu. Nek banyak bahan keras otomatis tingkat ketajamannya beberapa kali bisa, tapi kan tetap baru pemberan tajam biasanya hampir kebanyakan langsung disahnya lah. Nah ini kan nggak bisa gitu, seperti itu nggak bisa langsung gitu, nggak bisa. Karena kenapa? Nanti malah rusak nanti otomatis. Pakainya apa? Hanya sekedar membalikan saja neta pisaunya. Seperti itu. Nonton. Jadi membuatkan orang lanjut langsung bisa. Waktu ngapit beberapa tahun yang lalu itu saya juga gitu. Anggota pisau-pisau biasa, mas sakit sih mas, gitu. Mas sakit sih mas, gitu ya. Seperti itu. Kalau sekarang udah enggak. Otomatis kalau misalnya pakainya ini langsung kembalikan neta pisau berikutnya. Pakai mau buat nyembelih lagi, sehabis nyembelih balik gimana? Gue nyembelih. Seperti itu. Nonton itu. Ada lagi? Paham insya Allah ya, cukup ya. Jadi harapan saya bapak-bapak semuanya, tolong yuk kita berusaha untuk lebih mau berkembang, gitu mau maju. Jadi jangan sampai mentok dengan ilmu yang sudah kita dapatkan dulu. Tapi kalau misalnya ada ilmu-ilmu baru yang itu akan memudahkan kita, tolong gunakan, nggak jadi masalah. Dan jangan sampai rumong so bisa. Gitu ya. Iki aku sing paling popolan. Aku nganti nyeluk wong Jogja, aku nganti nyeluk wong kono tanggung latih aku dan seterusnya. Seperti itu. Enggak harus gitu loh. Seperti itu. Sing latih tanggone dhewe ya oleh. Kan ngerti enggak ya? Seperti itu. Insya Allah tinggal nanti otomatis karena ilmu itu semakin lama semakin berkembang. Seperti itu. Dan saya harapkan tadi untuk bahwa pembentukan tim itu kalau bisa memang harus mulai sudah dibentuk di masjid kita masing-masing. Seperti itu. Kalau nggak di masjid kita masing-masing juga boleh. Konco dolan, gaya tim. Gue karo tinju itu megawe setiap tahun. Wah, saya malah acung jempol lebih bagus lagi. Karena kenapa kesempatannya banyak, entah di instansi, entah di apa, kan butuh. Tetap butuh jagal seperti itu. Nah, kalau kita bisa manfaatkan waktu untuk menghasilkan sesuatu, bisa tambah-tambah bayar seharian ya Pak. Kenapa tidak? Ya gitu. Nanti ya. Itu kan akan lebih banyak bermanfaat untuk kita nanti seperti itu. Saya kira itu sementara itu dulu, nanti saat kita teruskan untuk prakteknya. Nanti siapa yang mau praktek monggo, intinya adalah sistemnya seperti itu. Nanti ya sementara itu Mas, waktu saya kembalikan kepada Pak Jora monggo. Baik, jazakallahu khairan. Mas Bayu sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan penyembelihan hewan. Sebelum ke praktek bapak sekalian, ini kami dari Posema, tentunya banyak berharap sekali dari pelatihan hari ini itu akan terbentuknya tim. Jadi kalau bapak-bapak dari sini itu sudah